Jangan pernah menghilangkan kebiasaan PMO karena itu memang tidak bisa dihilangkan, tapi cuma bisa diganti. Saya pernah bikin video ini di channel saya sebelumnya yang 15.000 subscriber dan banyak orang yang ke-trigger karena judulnya, tapi banyak juga orang yang pada akhirnya setuju dengan apa yang saya sampaikan. Anda bisa cek di video di channel saya yang sebelumnya, tapi di sini saya pengen menambahkan sebuah insight baru ya gitu ya. Di situ saya menjelaskan kenapa itu tidak bisa dihilangkan karena apapun yang udah ada di dalam otak kita, habit apapun yang udah kita lakukan di masa lampau, 10 tahun, bahkan mungkin 15 tahun, Anda udah kecanduan PMO, itu akan selalu melekat pada otak kita, pada alam bawah sadar kita. Dan tiap kali kita berhadapan dengan sebuah trigger yang mengingatkan pada pola kebiasaan PMO itu, otak itu dengan mudah akan memanggil atau merecall dan menghadirkan kebiasaan PMO itu pada diri Anda. Itu adalah sebuah fakta yang harus Anda ketahui. Banyak orang yang udah berhasil 1 tahun, 2 tahun, udah happy, bebas dari kecanduan PMO. Tapi karena ada sebuah trigger yang dia itu tidak hati-hati, dengan mudah orang itu kecanduan PMO lagi. Jatuh ke dalam aktivitas yang sangat-sangat gelap ini, yang sangat-sangat evil ini. Saya berikan contoh ya, kenapa otak itu sangat powerful dalam mengingat habit yang udah kita lakukan. Katakanlah Anda itu ada orang yang jago main gitar ya. Anda itu satu-satunya orang yang bisa apa ya? Melodic canon rock. Melodic canon rock di circle Anda. Pokoknya Anda ada orang yang jago main gitar lah. Ibaratnya gitu. Anda dipuja oleh teman-teman Anda karena kepiawaian Anda bermain gitar. Sorry ya kebelibet. Dan katakanlah Anda itu bekerja sekarang tuh bekerja di lepas pantai. Anda tidak pernah megang gitar lagi. Udah sekitar 5 tahun Anda nggak megang gitar. Kemudian ada momen di mana Anda balik lagi ke kampung halaman Anda. Anda bertemu gitar lagi dan Anda memainkan melodi canon rock itu. Pertanyaannya adalah apakah Anda tidak bisa melakukan hal tersebut atau Anda bisa melakukan hal tersebut, Anda bisa memainkan melodi tersebut. Ya mungkin butuh penyesuaian di mana Anda yang dulunya sangat-sangat jago, kemudian Anda sekarang butuh sekitar 1 hari mengingat kembali cara bermain gitar. Tapi yang harus Anda tahu di sini adalah Anda itu tidak butuh waktu yang lama seperti ketika Anda itu baru mulai bermain gitar, mulai berlatih main gitar. Itu adalah cerdasnya otak kita. Itu tidak hilang sama sekali pada diri kita. Sebuah skill itu tidak bisa hilang dalam diri kita. Habit itu tidak bisa hilang. Mungkin butuh penyesuaian, tapi tidak butuh waktu lama. Tidak butuh waktu ketika kita berlatih, sama halnya dengan PMO. Mungkin Anda udah 5 tahun PMO free, tapi ketika Anda dihadapkan kembali pada situasi stres depresi, yang ini kebanyakan menjadi pemicu trigger PMO paling besar, ada kemungkinan Anda itu bisa kembali lagi pada aktivitas PMO. Saya mengatakan gini bukan berarti saya bilang bahwa Anda tidak akan bisa sembuh dari kecanduan PMO ya. Anda bisa sembuh, mau seberapa lama Anda udah kecanduan, Anda bisa sembuh. Problemnya adalah Anda harus mengganti kebiasaan tersebut dengan kebiasaan yang lebih baik. Katakanlah dulu PMO adalah coping mechanism atau pelarian dari stres Anda menjadi prioritas. Tiap kali Anda stres, lari ke sini, ke PMO, ke aktivitas ini. Dan kalau Anda pengen menghilangkan dalam tanda kutip, Anda cuma bisa menggantinya. Tiap kali Anda stres, buat aktivitas yang jauh lebih sehat. Jalan-jalan katakanlah, tumpuk. Kemudian Anda tiap kali Anda stres, coba main gitar atau gambar atau nyanyi atau apalagi ya, basket atau main bola, sehingga aktivitas PMO ini tidak jadi prioritas dalam coping mechanism diri Anda. Anda harus banyak-banyak, ibaratnya senjata, ibaratnya Anda tuh udah siap benteng pertahanannya dengan lifestyle yang sehat. Jadi tiap kali Anda stres, aduh aku depresi banget nih,
yang dulunya Anda itu selalu lari ke PMO, Anda lihat HP, Anda scrolling situs dewasa, Anda udah tahu mau ngapain gitu ya. Karena kita sebagai manusia, kita tidak bisa hidup tanpa stres. Kita tidak bisa hidup tanpa masalah. Itu adalah satu hal yang harus Anda terima. Dan ketika kita stres, ada sebuah peluang yang cukup besar Anda bisa kembali lagi pada aktivitas PMO. Apalagi Anda sudah melakukan itu bertahun-tahun. Dalam sebuah proses self-improvement atau pengembangan diri, hal pertama yang harus Anda lakukan sebelum Anda mengembangkan diri Anda atau membuat progres adalah Anda harus menerima sebuah kenyataan yang ada pada diri Anda. Kalau memang kebiasaan PMO itu tidak bisa dihilangkan, Anda harus menerima hal tersebut. Bukan berarti terus kemudian Anda berpikir bahwa saya akan mengalahkan PMO, saya akan menghilangkan kebiasaan PMO. Ya mungkin dalam tanda kutip ya, mengalahkan dengan menggantinya, menumpuk dengan lifestyle yang lebih sehat. Tapi bukan menghilangkan sepenuhnya. Karena habit yang udah Anda lakukan itu akan menjadi bagian dari diri Anda, tetap tersimpan dalam otak Anda. And that's okay. Itu adalah sebuah perjalanan hidup Anda. Sebuah kenangan yang ada pada ketika Anda itu masih remaja, ketika Anda pertama kali mengeksplor seksualitas Anda. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah accept it, bahwa Anda harus menerima itu, bahwa itu tidak bisa dihilangkan, dan saatnya Anda berpikir bagaimana strategi untuk mengalihkan atau ibaratnya menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik. Dengan proses self-improvement, Anda bisa mengembangkan diri Anda dengan upgrade diri Anda dengan sebuah skill atau apapun itu, agar aktivitas PMO ini, pola kebiasaan PMO ini tidak menarik lagi bagi otak Anda. Sehingga otak Anda itu menjadikan opsi PMO itu opsi terakhir gitu ya, yang akan dilakukan kalau tiap kali Anda stres. Jadi tiap kali otak Anda itu stres atau depresi atau kesepian atau banyak hal yang memicu untuk PMO, otak Anda itu tahu gitu loh, bahwa jalan-jalan dulu yuk gitu ya. Ayo jalan-jalan dulu yuk, kita cari udara segar biar kita terdistraksi, biar kita nggak lihat situs porno, biar pikiran kita tuh nggak porno mulu, biar nggak stres juga. Kalau misalnya jalan-jalan nggak bisa karena hujan mungkin ya, yuk kita gambar dulu, kita nulis dulu, aktivitas yang kreatif. Seperti itu. Jadi perbanyak aja hal-hal positif yang ada dalam diri Anda untuk menggantikan kebiasaan PMO ini, untuk pornografi ini. Itu adalah langkah taktis. Kita harus berpikir secara smart, bukan berpikir saya akan menahan hawa nafsu ini dengan willpower saya. Saya akan menahan dengan kekuatan saya. Saya adalah Goku yang bisa menahan hasrat seksual ini. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Sejamin tidak akan bisa. Tapi kalau misalnya Anda udah membuat sebuah strategi yang cerdas, tidak harus dengan willpower, tidak harus dengan niat yang begitu hebatnya seperti Goku tadi. Aktivitas PMO ini, kebiasaan PMO ini tidak akan menarik otak Anda. Tidak akan otak Anda itu merecall kembali kebiasaan ini. Ini sebuah langkah yang cerdas, yang taktis. Oke, jadi kesimpulannya adalah jangan berpikir bahwa PMO itu akan hilang dalam hidup Anda, tapi berpikirlah bahwa bagaimana saya membuat otak itu tidak tertarik lagi dengan aktivitas PMO, tidak mengenalinya lagi, dengan lifestyle yang lebih baik, dengan skill apapun itu, pengembangan diri yang jauh lebih baik. Jadi Anda itu menjadi manusia produktif yang kreatif. Oke? Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Link yang ada di deskripsi silakan klik. Saya sudah membuat paket berhenti PMO 7 produk dalam satu pembelian seharga 99.000. Anda mendapatkan berbagai ebook dan bonus di situ, dan Anda mendapatkan konsultasi gratis dengan saya melalui email. Hanya 100 pembeli pertama, setelah itu saya akan naikkan karena saya akan fokus membantu orang-orang yang memang serius keluar dari kecanduan PMO.